Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di tahun ini, ibadah perdana kita di hari Jumat tanggal 8 Januari 2021. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami akan mulai ibadah tutup usbu kami di minggu pertama, dan kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya mau jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita saksikan suatu pujian dari teman kita. Selamat menyaksikan. Ku angkat hati
Demikian pujian dari teman kita, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Ibu Iren, dan selamat mendengarkan. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama sekalipun secara online. Kami akan membaca dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Mari Tuhan bungkus urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini adalah Kitab Kejadian pasal 9 tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Sekali lagi saya bacakan Kitab Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Anak-anak, ini kisah perjanjian Allah denganmu. Saat ini kita manusia diberi kesempatan kepada Allah. Kesempatan untuk hidup mulia. Dan saat ini adalah kesempatan kedua yang Allah berikan kepada manusia untuk hidup mulia di hadapannya. Kesempatan pertama Allah berikan ketika di Kitab Kejadian pasal 1 Allah menciptakan Adam dan Hawa. Di mana ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, memberikan kehidupan, nafas kehidupan kepada mereka, disitulah kesempatan pertama manusia hidup. Tetapi sayang, manusia menyalahgunakan kesempatan dengan berbuat dosa. Dan cerita tentang perjanjian Allah dengan Nuh ini mau menggambarkan, mau menceritakan bagaimana Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera karena Allah akan memusnahkan manusia berdosa. Nuh bersama dengan keluarga masuk dalam bahtera bersama dengan hewan-hewan bawaannya. Dan disitulah Nuh mendapatkan kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah anak-anak, saat ini di tahun yang baru ini kita sudah memasuki hari ke-8. Kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk hidup mulia di hadapan Allah di tahun yang baru ini. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti kita. Mari kita mengisi hari-hari hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan hidup untuk kita manusia saat ini. Ada orang yang tidak mendapatkan kesempatan. Mereka hanya mendapatkan kesempatan di tahun yang lama. Kita mendapatkan kesempatan untuk hidup mulia di tahun yang baru ini. Bahkan kita sudah memasuki di hari yang ke-8. Ayat yang ke-9 ini mengatakan, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Allah mengikat perjanjiannya kepada manusia lewat Yesus Kristus yang sudah lahir
dan kita sudah rayakan hari kelahirannya. Ada begitu banyak janji Allah yang diberikan untuk kita. Salah satunya adalah hidup mulia. Tidak hanya keselamatan, tapi juga hidup mulia di hadapan Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk hidup di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini bangsa dan negara kita dilanda wabah virus corona. Tapi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup mulia pada hari yang ke-8 ini. Mari kita mengucap syukur. Mari kita mengisi kesempatan hidup mulia yang Allah berikan kepada kita dengan hal-hal yang baik lewat tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Mungkin kita sebagai bapak dan ibu guru memiliki tugas untuk mengajar, mendidik anak-anak. Kita sebagai murid memiliki tugas untuk belajar. Kita sebagai orang tua diberi kesempatan untuk mendidik, membesarkan anak-anak. Mari lewat semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, lewat tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, kita isi dengan hal-hal yang baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan hidup mulia di tahun yang baru ini. Dan ini Tuhan berikan kepada kita karena kasih-Nya, karena cintanya kepada kita. Jadi jangan kita sia-siakan kesempatan hidup mulia yang Tuhan berikan untuk kita. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Seperti kita sering mengatakan bahwa seandainya waktu bisa diulang kembali, seandainya kesempatan ini bisa diulang kembali, jadi kesempatan hanya datang 1 kali dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk kita berkarir, kesempatan untuk kita hidup bersama dengan keluarga, dengan teman, kesempatan kita untuk beribadah walaupun secara online seperti ini. Tapi ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi isilah kesempatan hidup mulia yang Tuhan berikan untuk kita dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita. Terkadang kita merasa begitu banyak beban. Baru memasuki tahun yang baru kita sudah memikirkan, aduh seperti apa nanti ya perjalanan hidup kita. Aduh tugas kita berat sekali ya. Aduh sudah mulai belajar lagi nih. Wah nanti udah mulai lagi ulangan-ulangan. Banyak lagi tugas-tugas kita. Tapi ini adalah kesempatan, kita diberi kesempatan hidup mulia. Diberi kesempatan belajar, mengajar, bekerja, hidup bersama dengan keluarga, dengan teman. Sekalipun semuanya kita lakukan dengan menjaga jarak, harus cuci tangan, harus sesuai dengan protokol kesehatan kita hidup saat ini. Tapi ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bisa melalui semuanya ini. Kita harus bisa melewati setiap kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita isi untuk selalu mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan lewat setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Jadi anak-anak, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kalian, jangan sia-siakan. Saat ini kita masuk pembelajaran di semester 2.
hal-hal yang sudah kalian lakukan. Mungkin di tahun yang lama ada hal-hal yang kurang baik atau kurang memuaskan untuk kalian, untuk Bapak Ibu guru, atau untuk orang tua. Ini ada kesempatan di semester 2 untuk kita memperbaharui hidup yang lama menjadi hidup yang baru untuk memuliakan Tuhan. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari anak-anak, kita mengaminkan firman Tuhan dengan kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Bapa, kami datang di hadapan. Kami berterima kasih firman Tuhan menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami diberi kesempatan untuk hidup mulia dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk kami. Biar kami boleh mengisi hari-hari kehidupan kami dengan hal-hal yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Kami harus mengisi hari-hari tugas pekerjaan kami, tanggung jawab kami yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan, pekarya, dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang pendidik, mampukan kami Tuhan untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga kami sebagai siswa-siswi SMP Kristen 2 Salatiga dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Tuhan juga memberkati kami. Tuhan mengizinkan kami untuk memasuki tahun yang baru ini dalam tugas belajar kami. Mampukan anak-anak kami Tuhan untuk bisa melakukan pembelajaran online dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Ampunkan kami semua dari segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Begitu juga dengan orang tua murid dari anak-anak didik kami. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, mampukan mereka untuk bisa mengisi kesempatan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada mereka dengan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberikan kami semua kesehatan. Tuhan memberikan kami semua dengan berkat rezeki yang secukupnya. Juga untuk Yayasan Pendidikan Ebenezer, para pengurus yang ada di dalamnya, bahkan unit-unit kerja dari TK, SD Kristen 3, SD Kristen 4, dan SMP Kristen 2. Biarlah Tuhan, kami ada di kota Salatiga ini, kami boleh mengisi kehidupan kami, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuliakan nama Tuhan lewat dunia pendidikan di kota Salatiga ini. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak program kerja dari Yayasan Pendidikan Ebenezer, khususnya SMP Kristen 2. Biarlah Tuhan memberkati setiap program kerja kami. Terlebih khusus saat ini,
masa penerimaan murid baru. Tuhan berkati panitia yang ada dengan setiap tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan. Tuhan mampukan kami, berikan kami damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu, agar ketika kami melakukan tugas dan tanggung jawab ini, kami boleh melakukannya dengan baik dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang terpapar karena virus corona, Tuhan Kau berkati mereka, berikan mereka kekuatan, teguhkan iman pengharapan mereka hanya kepadamu saja, agar mereka boleh melalui kehidupan mereka dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan kesembuhan lewat para tim medis, dokter, suster, perawat yang selalu membantu teman-teman, saudara-saudara kami yang terpapar virus corona agar mereka bisa sembuh. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap tim medis agar mereka juga boleh mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan dan mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga mau serahkan bagi pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri, bahkan aparatur negara, TNI, ABRI, Polri. Tuhan berkati mereka. Di tengah-tengah wabah virus corona saat ini, mereka harus memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh cinta kasih, dengan penuh tanggung jawab. Mampukan mereka Tuhan, beri mereka kesehatan, dan berikanlah mereka juga hikmat kebijaksanaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pembelajaran kami pada hari ini hanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami tetap terus boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami di dunia pendidikan ini dengan baik dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berharap virus corona ini cepat berlalu, sehingga kami boleh melakukan tugas belajar dan mengajar kami dengan tatap muka bersama-sama dengan anak-anak kami. Karena kami rindu untuk melaksanakan pertemuan bersama-sama dengan anak-anak kami Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami untuk bisa memutus rantai virus corona ini. Terima kasih Bapa, segala bentuk usaha yang kami lakukan, usaha kesehatan kami masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kekhawatiran kami, ketakutan kami di tengah-tengah wabah virus corona saat ini Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan hidup mulia yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, boleh kami lalui di dalam Tuhan, di dalam pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan mengikat perjanjian melalui Yesus Kristus, memberikan keselamatan kepada kami umat manusia yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Dengar dan sempurnakanlah doa kami. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi dalam setiap kehidupan kami. Hanya kepadamu lah kami membawa doa dan permohonan kami. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa dan permohonan kami. Amin. Kita telah mendengar
mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Ibu Iren. Dan saat ini ibadah kita telah selesai. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.